Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menginterpretasi EKG pada kondisi hipertrofi ventrikel dan intoksikasi obat. Selamat menyaksikan. Supaya lebih berkah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Adapun tujuan pada pertemuan hari ini, diharapkan setelah mahasiswa mendapat penjelasan, mampu memahami konsep hipertrofi ventrikel, memahami konsep intoksikasi obat, serta mampu menginterpretasikan EKG pada gambaran kondisi hipertrofi ventrikel dan intoksikasi obat. Seperti pada pembahasan kita yang sudah lalu, pemeriksaan EKG dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan kelistrikan jantung. Namun juga pemeriksaan EKG ini dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya perubahan morfologi pada ruang jantung. Adanya peningkatan massa ruang jantung menyebabkan peningkatan aktivitas listrik pada gambaran EKG. Pembesaran ruang jantung sebagai bentuk kompensasi akibat peningkatan beban volume atau karena tekanan yang berlebih bisa dibaca melalui pemeriksaan EKG. Kondisi hipertrofi sendiri merupakan peningkatan ketebalan ruang jantung akibat beban tekanan berlebih. Adanya perubahan morfologi ruang jantung ini didasari oleh proses mekanik yang lama. Sebelum kita memahami lebih jauh bagaimana gambaran EKG pada pasien dengan hipertrofi, sebaiknya kita mengenali terlebih dahulu bagaimana transisi perubahan gelombang R dan S di sadapan prekordial atau sadapan di dada mulai dari V1 sampai dengan V6. Gambaran ini merupakan gambaran normal transisi gelombang R dan S, di mana gelombang R lebih kecil pada sadapan V1, kemudian semakin ke kanan atau semakin ke sadapan V6, maka gelombang R akan semakin tinggi dan puncaknya berada di V5. Kemudian saat di V6 akan menurun sedikit. Sedangkan untuk gelombang S di V1 akan lebih dalam, kemudian puncaknya akan lebih dalam di V2, kemudian baru akan perlahan mengecil sampai dengan V6. Sehingga ketika ada transisi gelombang R maupun gelombang S yang tidak seperti gambaran di atas di V1 dan V6 ini, atau misalkan seperti ini, maka kita patut mencurigai adanya kondisi abnormal melalui melihat transisi gelombang R yang berubah secara tidak beraturan. Atau bisa juga kita lihat di sini, di gambaran ini menunjukkan transisi gelombang R dan S mulai dari V1 sampai dengan V6, di mana pada kondisi normal biasanya gambaran antara perbandingan gelombang R dan S itu sama tingginya dan kedalamannya di lead V3 dan V4. Sedangkan jika kondisi gelombang R dan S ini sama panjang, tinggi, dan kedalamannya selain di V3 dan V4, jika di V2 berarti lebih awal muncul, sedangkan jika di V5 berarti terlambat atau telat untuk muncul. Nah, kedua hal ini perlu kita curigai adanya sesuatu yang abnormal pada jantung. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana gambaran
EKG pada pasien dengan hipertrofi, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hipertrofi ventrikel, juga bagaimana hipertrofi ini terbentuk. Yang pertama adalah hipertrofi diakibatkan oleh peningkatan tekanan pada ventrikel. Sedangkan dilatasi ventrikel disebabkan karena adanya beban volume yang berlebih. Jadi dua hal ini disebabkan oleh hal yang berbeda dan mengakibatkan kondisi yang berbeda pula. Ada hipertrofi ventrikel, ada dilatasi ventrikel. Adanya gambaran EKG yang tidak normal pada kondisi hipertrofi ventrikel disebabkan karena terjadinya penebalan massa otot. Pada kondisi ini terjadi peningkatan tegangan listrik akibat peningkatan massa otot dan penebalan otot ventrikel. Hipertrofi menyebabkan peningkatan amplitudo kompleks QRS disertai depresi segmen ST dan inversi gelombang T yang asimetris atau biasa dikenal dengan ventricular strain. Untuk kondisi hipertrofi ventrikel sendiri ini ditegakkan diagnosisnya berdasarkan penilaian kompleks QRS di berbagai sadapan. Oleh karena itu, tadi di awal kita perlu mengetahui bagaimana transisi gelombang R dan S karena akan menjadi kunci untuk melihat apakah terjadi hipertrofi atau tidak pada ventrikel. Terdapat dua jenis hipertrofi ventrikel, yaitu hipertrofi ventrikel kiri dan hipertrofi ventrikel kanan. Kita akan membahas satu persatu dimulai dengan hipertrofi ventrikel kiri. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa kondisi hipertrofi ventrikel terbentuk dalam waktu yang tidak singkat. Hal ini merupakan bentuk kompensasi karena adanya peningkatan tekanan di ventrikel kiri yang mengakibatkan terjadinya penebalan konsentrasi dinding ventrikel kiri. Kondisi tersebut mengakibatkan ukuran kavitas ventrikel menjadi mengecil, biasanya ditemukan pada kondisi hipertensi, stenosis aorta, dan kardiomiopati obstruktif kronik. Jika yang terjadi adalah peningkatan volume di ventrikel kiri, misalnya pada kondisi regurgitasi aorta maupun regurgitasi mitral, maka yang terjadi adalah kavitas ventrikel kiri akan meningkat karena terjadi dilatasi. Tanda hipertrofi di EKG sendiri akibat adanya peningkatan massa ventrikel kiri, tetapi tidak dapat dibedakan penyebabnya karena beban tekanan atau karena volume yang berlebih. Namun, EKG dapat menjadi tanda awal bahwa terjadi hipertrofi. Berbagai hal dapat menyebabkan terjadinya hipertrofi ventrikel kiri seperti hipertensi, baik hipertensi esensial, hipertensi renal maupun hormonal. Kemudian penyakit katup aorta seperti stenosis aorta atau insufisiensi aorta, regurgitasi mitral, PJK kronik atau penyakit jantung koroner yang kronis, kelainan nutrisi seperti beriberi, miokarditis kronik, penyakit jantung bawaan seperti ductus arteriosus persisten dan koartasio aorta, serta atresia trikuspid, dan adanya latihan yang berat misalnya pada atlet dan pelari maraton. Untuk dikatakan adanya hipertrofi ventrikel kiri berdasarkan sebuah EKG, kita bisa lihat dari beberapa sadapan. Yang pertama dari sadapan prekordial, di mana pada sadapan prekordial ini akan ditemukan tinggi gelombang R di V5 atau V6 lebih dari 27 mm atau lebih dari 27 kotak kecil.
Sedangkan dalamnya gelombang S di V1 ditambah dengan tinggi gelombang R di V5 atau V6 lebih dari 35 mm. Bisa juga ditemukan pada sadapan prekordial adanya depresi segmen ST dan inversi gelombang T asimetris di V5 dan V6 atau adanya tanda ventricular strain. Namun yang paling menjadi tanda adalah bisa kita lihat di sadapan V5 dan V6 yang di awal ini ya. Sedangkan pada sadapan ekstremitas untuk potongan jantung horizontal ini dapat ditemukan gambaran EKG di mana tinggi gelombang R di sadapan AVL lebih dari 11 mm. Sedangkan pada potongan jantung vertikal tinggi gelombang R di sadapan AVF lebih dari 20 mm. Keadaan ini memiliki nilai diagnostik yang rendah. Kenapa? Karena hal ini bisa juga terjadi pada hipertrofi ventrikel kanan, sehingga tidak menjadi ciri khas adanya hipertrofi ventrikel kiri. Untuk sadapan standar sendiri sama dengan sadapan yang ada di ekstremitas. Untuk mendiagnosis hipertrofi ventrikel kiri sendiri yang paling sering digunakan itu adalah rumus Sokolov-Lyon kriteria yang tadi sudah disebutkan, di mana kita mengukur kedalaman gelombang S di V1 ditambah dengan tinggi gelombang R di V5 atau V6 itu lebih dari 35 mm. Selain itu, untuk menentukan hipertrofi ventrikel kiri juga kita perlu membandingkan antara kriteria non-voltase dengan kriteria voltase seperti di bawah ini. Berikut ini salah satu contoh pengukuran untuk mengidentifikasi hipertrofi ventrikel kiri. Namun ini contohnya menggunakan gelombang V2 ya, tapi di sini juga bisa digunakan sumbernya dari liveinthefastland.com. Dia menggunakan melihat gelombang S, kedalaman gelombang S di V2, kemudian ditambahkan dengan ketinggian gelombang R di V5. Ini kita lihat di V2 S-nya itu 10-20 kotak. Sedangkan gelombang R di V5 itu 10, 20, 35 ya. Nah, ini di R-nya saja sudah lebih sekitar 35, apalagi tambah dengan kedalaman S di V2 ya, maka pasti lebih dari 35 mm. Berikutnya dapat kita lihat juga adanya segmen ST depresi dan diikuti dengan gelombang T yang inversi di lateral leads ya. Jadi ini di V6. Coba kita ambil satu contoh untuk menginterpretasikan gambaran EKG 12 lead berikut ini. Kalau tadi kita sedang membahas hipertrofi ventrikel kiri, kita coba terapkan rumus dengan melihat kedalaman gelombang S di V1 dan ketinggian gelombang R di V5. Silakan coba menghitung. Nah, dari sini terlihat bahwa di sadapan V1 ini gelombang S-nya kedalamannya 21 mm. Sedangkan untuk di V5 gelombang R-nya itu ketinggiannya kurang lebih 32 mm ya, karena gambarnya tidak terlalu jelas betul, tapi sepertinya ada di sini sampai ke sini itu 32 mm. Sehingga ketika kedalaman S di V1 ditambah dengan gelombang R di V5, 21 tambah 32 itu kurang lebih 53 mm, yang artinya lebih dari 35 mm atau menunjukkan adanya gambaran hipertrofi ventrikel kiri. Berikutnya kita coba mengidentifikasi gambaran hipertrofi ventrikel kanan melalui interpretasi EKG.
Sebelumnya kita pahami bersama bahwa hipertrofi ventrikel kanan disebabkan karena adanya peningkatan massa ventrikel kanan akibat peningkatan tekanan di ventrikel kanan. Misalnya pada kondisi stenosis mitral, kemudian penyakit paru ataupun penyakit paru kronis ya seperti emfisema, bronkitis kronik, bronkiektasis, tuberkulosis, emboli paru dan hipertensi pulmonal primer. Nah, ini gambaran dari kondisi anatomi ya terjadinya ventrikel kanan. Ini ruang kavitas parunya menjadi kecil. Nah, ini dinding ventrikelnya menjadi lebih tebal atau massanya meningkat. Sedangkan untuk terjadinya dilatasi ventrikel ini akibat peningkatan volume ventrikel kanan, misalnya pada kondisi terjadinya regurgitasi tricuspidalis, kemudian adanya shunt di intrakardiak seperti defek septum atrial. Pada kondisi keadaan normal, ventrikel kanan sebetulnya lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan ventrikel kiri, sehingga untuk melihat kelainan EKG pada kondisi hipertrofi ventrikel kanan, ini diperlukan aktivitas listrik ventrikel kanan yang melebihi aktivitas listrik ventrikel kiri. Untuk hipertrofi ventrikel kanan sendiri, kita memiliki karakteristik beberapa ya yang bisa kita lihat. Yang pertama, adanya deviasi aksis ke arah kanan. Ya, kemudian jadi kalau kita hitung aksis jantung itu condongnya jantungnya ke arah kanan gitu ya. Kemudian kita lihat gelombang R yang tingginya disertai dengan adanya depresi segmen ST dan gelombang T terbalik atau inversi di sadapan 2, 3, dan AVF. Sedangkan untuk sadapan AVR ini sering menunjukkan tingginya gelombang R yang dapat berupa QR, Q kecil R besar atau Q dan R besar atau hanya kompleks R saja. Karakteristik hipertrofi ventrikel kanan lainnya yaitu gelombang R tinggi terlihat pada V1. Nah, pada V1 rasio antara gelombang R dengan gelombang S itu lebih dari 1 atau durasi gelombang R lebih dari 0,03 second. Durasi QRS sendiri bisa lebar menyerupai pola blok berkas cabang. Atau bisa juga dilihat gelombang S yang menetap di sadapan V5 dan V6. Harusnya kan tadi kalau dari jenis gelombang RS itu dia makin lama makin pendek ya. Sedangkan di sini gelombang S-nya menetap sampai di sadapan V5 dan V6. Kemudian gelombang S lebih besar dari gelombang R di V6. Nah, ini salah satu contoh gambaran EKG yang menunjukkan terjadinya hipertrofi ventrikel kanan dengan melihat EKG 12 lead. Kita lihat ini deviasinya ya, arahnya sumbu lebih ke kanan dan gelombang R dominan di V1. Oh ya, selain bisa terjadi hipertrofi ventrikel kiri, hipertrofi ventrikel kanan, ada juga kondisi di mana hipertrofi terjadi di ventrikel kanan maupun kiri secara bersamaan sehingga disebut sebagai hipertrofi ventrikel kiri dan kanan atau biventricular hipertrofi ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa hipertrofi ventrikel kanan ini juga lebih susah untuk kondisinya dilihat berdasarkan EKG. Begitu juga dengan kondisi hipertrofi pada kedua ventrikel dapat dilihat atau dinilai dari gambaran EKG tapi memiliki spesifitas dan sensitivitas yang sangat rendah. Karena tadi ya untuk ventrikel kanan ini memerlukan kelistrikan yang lebih besar dibandingkan ventrikel kiri.
Kemudian kriteria kompleks QRS kadang-kadang hilang karena gaya listrik yang seimbang akibat pembesaran ventrikel kanan dan kiri. Kemudian juga hipertrofi pada kedua ventrikel diduga terjadi jika terdapat kriteria hipertrofi ventrikel kiri dengan aksis mencapai plus 90 derajat. Nah, berdasarkan gambaran EKG, hipertrofi ventrikel kiri dan kanan ini bisa kita lihat tanda-tanda di bawah ini, yaitu adanya kompleks QRS bifasik yang lebar di V2 sampai V5. Ya, ini QRS-nya lebar ya. Kemudian pada left ventricular hypertrophy ini voltase kriterianya S di V2 ditambah R di V5 sama dengan lebih dari 35 mm, sedangkan R di AVL-nya lebih dari 11 mm dengan tanda ada LV strain ya. Kemudian juga gelombang T-nya inversi di V4 sampai V6 ya, ini V4 sampai V6-nya. Kemudian persisten gelombang S di V5 sampai V6 yang mengindikasikan bahwa adanya right ventricle hypertrophy. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana gambaran EKG akibat obat-obatan tertentu yang akan kita bahas satu persatu. Beberapa obat-obatan yang dapat mempengaruhi gambaran EKG seperti digitalis, penyekat beta dan penyekat saluran kalsium seperti verapamil atau diltiazem dan amiodaron. Pada obat digitalis, baik kadar terapeutik maupun kadar yang akan mengakibatkan toksik, ini dapat mempengaruhi gambaran EKG. Tingkat digoksin untuk pengobatan biasa digunakan dalam rentang 0,5 sampai 2 mg per mililiter. Dengan indeks terapeutiknya sempit ini mengakibatkan risiko overdosis yang tinggi terhadap digoksin. Pada jumlah elektrolit kalium atau K+ yang tinggi dalam darah atau kondisi hiperkalemia merupakan karakteristik toksisitas digoksin yang dapat kita identifikasi. Toksisitas digoksin ini meningkat pada individu yang memiliki gangguan ginjal, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Pada pasien dengan intoksikasi digitalis, biasanya kita temukan gambaran EKG adanya depresi segmen ST yang berbentuk seperti sekop. Kemudian juga terjadi pemendekan interval QT, kemudian juga ada pemanjangan interval PR atau seperti gambaran blok AV derajat 1 atau PR interval lebih dari 0,20 second, serta gambaran gelombang T datar atau T inversi. Gambaran blok AV derajat 2 atau 3 dapat ditemukan jika sampai pada kadar toksisitas digitalis atau intoksikasi digitalis yang tinggi dengan keluhan mual dan juga muntah. Berikut ini gambaran salah satu tanda ya intoksikasi digitalis dengan adanya depresi segmen ST yang berbentuk seperti skop. Jadi turun kemudian miring ya bentuknya kalau diperbesar. Jadi seperti bentuk skop. Sedangkan untuk temuan gambaran AV blok derajat 1, kita lihat di PR interval yang memanjang. Normalnya PR interval itu kan antara 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Nah, di sini gambarannya kita lihat hitungannya durasi PR interval yaitu 0,38 second. Sehingga PR interval memanjang merupakan tanda AV blok derajat 1 yang sebagaimana tadi disebutkan merupakan tanda-tanda terjadinya intoksikasi digitalis.
Obat-obatan lainnya yang dapat menyebabkan perubahan gambaran EKG seperti penyekat beta dan penyekat saluran kalsium. Karena kita juga tahu salah satu elektrolit yang dapat mempengaruhi gambaran potensial aksi yaitu kalsium. Seperti contohnya obat-obatan verapamil atau diltiazem. Nah, penggunaan obat-obatan ini biasanya menyebabkan gambaran EKG yang muncul yaitu sinus bradikardi, blok AV, serta gangguan konduksi intraventrikel. Nah, gambaran di sini ini salah satu gambaran sinus bradikardi. Kita lihat frekuensinya yang kurang dari 100 kali per menit. Yang ketiga yaitu amiodaron. Sebetulnya amiodaron ini digunakan pada pasien-pasien dengan disritmia. Namun pemberian obat ini dapat mengakibatkan laju konduksi melambat, bradikardi, pemanjangan interval PR, dan pemanjangan interval QT. Sehingga pemberian obat ini perlu dipantau dengan ketat dan sesuai dengan indikasi untuk mendapatkan efek terapeutik. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa difahami. Berikut ini referensi yang digunakan sehingga bisa mencari informasi lebih lanjut terkait dengan pembahasan EKG pada pasien dengan obat-obatan tertentu dan hipertrofi ventrikel.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasakan channel ini bermanfaat dan menambah informasi untuk kalian, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.